Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Sela Febriani dari kelas manajemen 23B dengan NPM 2341103. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan apa sih itu critical review. Mari kita simak penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan menjadi manfaat nantinya. Jadi, apa sih critical review itu? Jadi, critical review itu merupakan suatu ulasan kritis, sebuah evaluasi komprehensif terhadap suatu karya seperti buku, artikel, ilmiah, film, atau karya seni lainnya. Critical review ini bertujuan tentunya untuk memberikan penilaian yang objektif dan kritis terhadap karya tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kekuatan dan kelemahan karya, kualitas penulisan atau pembuatan, akurasi dan keandalan informasi, serta relevansi dan keaslian karya kontribusi karya terhadap bidang terkait. Critical review itu sendiri memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, dapat membantu pembaca untuk memahami dan menilai karya, memberikan informasi yang objektif dan akurat tentang karya, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang suatu bidang, dan yang terakhir bermanfaat untuk mendukung diskusi dan pertukaran ide. Nah, di sini ada beberapa struktur dari critical review yang umum. Yang pertama ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi informasi tentang karya yang diulas, termasuk judul, penulis, dan tujuan penulisan. Struktur yang kedua yaitu berupa ringkasan. Di dalam ringkasan ini memberikan gambaran singkat tentang isi karya. Dan yang ketiga strukturnya yaitu analisis dan evaluasi, di mana bagian ini berisi penilaian terhadap karya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kekuatan, kelemahan, akurasi, dan relevansi. Dan struktur yang terakhir ada kesimpulan, di mana menyimpulkan penilaian terhadap karya secara keseluruhan dan memberikan rekomendasi kepada pembacanya. Untuk menulis critical review terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu baca dan pahami karya yang teman-teman akan ulas dengan seksama. Kedua, identifikasi tujuan dan audiens karya. Ketiga, lakukan analisis dan evaluasi terhadap karya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang keempat, membuat catatan dan temuan dari analisis dan evaluasi. Dan yang terakhir, susun critical review dengan struktur yang jelas dan tentunya logis. Dan perlu diperhatikan untuk menggunakan bahasa yang objektif dan formal. Dan yang terakhir ini dengan memeriksa kembali critical review untuk memastikan tidak ada kesalahan di dalamnya. Critical review tentunya memberikan manfaat, salah satunya bagi pembaca bermanfaat untuk dapat memilih karya yang tepat untuk dibaca, memahami dan menilai karya dengan lebih baik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tentunya analitis, dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang suatu bidang tertentu. Critical review tentunya tidak hanya bermanfaat bagi pembaca, tentunya bagi penulis juga bermanfaat bagi mereka, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kualitas karya mereka, memahami bagaimana pembaca memandang karya mereka, dan mendapatkan ide untuk karya selanjutnya. Dalam penulisan critical review tidak boleh menggunakan bahasa yang sembarangan, harus ada aturan-aturan yang diperhatikan. Nah, di sini saya ada beberapa tips untuk menulis critical review yang baik. Yang pertama yaitu dengan tetap objektif dan hindari bias pribadi. Kedua, dukung penilaian dengan bukti dari karya dan gunakan bahasa yang jelas dan tentunya mudah dipahami bagi para pembacanya, serta berikan rekomendasi yang bermanfaat kepada pembaca. Dan yang terakhir ini tentunya perhatikan etika penulisan dan hindari plagiarisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai critical review. Semoga teman-teman setelah menonton video kali ini bisa menulis critical review dengan lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.